Setiap suku di Indonesia pasti punya keunikannya masing-masing. Entah dalam pakaian adatnya, makanannya, rumah adat, hingga tari-tarian. Namun, satu hal yang juga identik dengan suku-suku di Indonesia adalah kesaktiannya. Indonesia memanglah negara yang sangat akrab dengan hal-hal mistis. Mitos-mitos seperti ilmu kebal, santet menyantet, hingga senjata pusaka sejak dulu sudah ada di negara ini. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan tentang pembahasan soal apakah ilmu sakti itu benar-benar ada dan benar-benar sakti atau tidak. Kita akan bahas itu di lain kesempatan. Sekarang, mari kita berjalan-jalan di semenanjung Sulawesi dan melihat suku-suku apa saja di Sulawesi yang dikenal akan kesaktiannya. Beberapa dari suku-suku ini mungkin tidak kalian sangka. Jadi simak videonya sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, suku Bugis. Sudah bukan barang baru lagi kalau suku Bugis memang dikenal dengan kesaktiannya. Menurut artikel yang saya kutip dari Bone Terkini menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 macam ilmu kesaktian yang dimiliki oleh orang-orang Bugis. Yang pertama, Cending Rara. Cending Rara yang bisa diartikan sebagai wajah yang manis. Iya, mantra tersebut kerap identik sebagai baca-baca penggait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Tujuan dari Cending Rara sendiri adalah untuk mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir untuk memikat hati lawan jenis yang menjadi sasarannya. Yang kedua, ilmu pembungkaman. Ilmu pembungkaman atau pagera bagi suku Bugis digunakan untuk membungkam dan menciutkan nyali musuh atau orang yang memiliki niat jahat untuk mencelakai seseorang. Dengan menggunakan ilmu ini, seseorang mampu memberikan perlindungan terhadap dirinya tanpa berkelahi atau kontak fisik. Yang ketiga, Parimbolo, ilmu kebal. Mantra ilmu kebal adalah mantra yang digunakan untuk melindungi diri dan menolak segala bahaya yang datang mengancam keselamatan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap rumah ataupun untuk usaha. Mantra ini digunakan agar orang lain tidak mampu membinasakan atau berniat buruk terhadap kita. Dan yang keempat, Pajapi atau mantra pengobatan. Mantra suku Bugis lainnya adalah mantra pengobatan yang digunakan untuk mengobati segala jenis penyakit dengan hanya membaca mantra-mantra khusus. Mantra pengobatan bisa digunakan untuk menolong anggota keluarga atau orang lain, baik yang digunakan sendiri ataupun dibacakan oleh dukun untuk mengobati penyakit yang diderita. Ya, jadi semacam kayak dukun-dukun begitu. Kita masuk ke suku yang kedua, yaitu suku Da'a. Suku Da'a atau yang sering disebut sebagai Topo Da'a merupakan kelompok etnis suku Kaili yang bermukim di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Masyarakat suku ini sebagian besar hidup di daerah pegunungan seperti Gunung Gawalise, serta di lembah-lembah Kabupaten Disigi dan Donggala. Suku ini dulunya juga dikenal dengan kesaktian berupa ritual adatnya. Di masa lalu, suku Da'a adalah suku yang mempraktikkan animisme. Mereka meyakini keberadaan roh-roh leluhur yang melindungi mereka. Salah satunya dapat kita lihat dalam sebuah upacara adat bernama Poati. Dalam upacara ini, seorang bayi laki-laki yang baru berusia 3 bulan menjadi pusat perhatian. Kakinya diikat dengan rumput wintu, tanaman lokal yang tangguh bahkan di musim kering. Tak hanya itu, ekor babi yang dilubangi dipasangi sebagai gelang kakinya, memberikan kesan bahwa bayi tersebut tengah memulai perjalanan hidupnya dengan simbol kekuatan dan keberanian.
Puncak acara Powati penuh dengan simbolisme yang menggugah. Bayi laki-laki tersebut didudukkan di atas seekor babi, makhluk yang bagi masyarakat Da'a merupakan lambang kesejahteraan. Sedangkan berbeda untuk bayi perempuan, pelaksanaan Powati memiliki sentuhan lebih lembut. Bayi perempuan dimandikan dan dikeramasi dengan campuran santan kelapa yang telah dikunyah oleh bibinya. Ini menjadi simbol pembersihan dan persiapan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun tradisi ini syarat akan ajaran animisme dinamisme, namun seiring dengan modernisasi yang ada, serta masuknya agama Kristen di kehidupan mereka, tradisi ini sudah semakin jarang ditemukan. Yang ketiga, suku Minahasa. Suku Minahasa dulunya memang cukup dikenal sebagai suku yang akrab dengan dunia mistis dan ilmu-ilmu kesaktian. Dalam mitologi dan legenda Minahasa, seringkali diceritakan tentang tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan luar biasa. Misalnya, tokoh seperti Toar dan Lumimut yang dianggap sebagai leluhur suku Minahasa. Mereka ini sering dikaitkan dengan kemampuan gaib. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai perantara untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan kepercayaan akan adanya kekuatan tak kasat mata yang mengawasi mereka. Beberapa tradisi seperti tari kabasaran, upacara pemakaman waruga, hingga ritual tulude adalah contoh-contoh kecilnya. Bahkan, film Mariara yang dibuat oleh orang-orang di Minahasa pun juga mengangkat tema ilmu-ilmu hitam pada kisah filmnya. Yang keempat, suku Mamasa. Suku Mamasa yang juga merupakan bagian dari etnis Toraja ini dikenal sebagai suku yang kental dengan aura mistiknya. Dikutip dari Okeson.com menjelaskan bahwa orang Mamasa punya ritual yang tidak biasa, yaitu membangkitkan mayat. Mamasa dianggap sebagai pusat kekuatan mistik terbesar bagi etnis Toraja. Banyak orang Toraja mengakui bahwa mereka segan jika berhadapan dengan kekuatan mistik Mamasa yang dianggap lebih hebat dari apa yang ada dalam khasanah ilmu gaib orang-orang Toraja. Kabar kehebatan mistik orang-orang Mamasa ini memang sangatlah kondang. Salah satunya yang terkenal adalah ritual membangkitkan mayat dari kematiannya, dan bahkan mayat itu bisa berjalan sendiri. Jadi begini, ratusan tahun silam, banyak orang Mamasa pergi merantau, memotong gunung dan hutan, melewati sungai dan lembah. Dalam perantauan, tentu akan ada banyak bahaya, sehingga tak heran apabila salah seorang dalam rombongan tersebut ada yang meninggal dunia. Karena kondisi alam yang berat melewati hutan dan gunung, maka mereka yang masih hidup bisa membawa pulang si mati dengan membuat upacara pembangkitan mayat. Dan jadilah mayat itu berjalan sendiri pulang ke rumahnya, melewati hutan dan jurang berhari-hari. Sesampainya di kampung halaman, mayat itu akan disambut dengan upacara tertentu. Setelah itu, si mayat akan didudukkan di dalam rumahnya hingga beberapa hari kemudian sebelum dikuburkan. Tentu saja, tradisi ini sangat syarat akan tanda tanya. Apakah tradisi ini masih ada sampai sekarang? Jawabannya, sudah nyaris tidak ada. Sudah sangat-sangat langka, karena ajaran agama Islam maupun Kristen telah masuk di Mamasa. Tapi kapan-kapan saya akan buatkan satu video khusus untuk membahas soal ini. Menarik soalnya. Yang kelima, suku Polahi di Gorontalo. Dulu, suku Polahi adalah salah satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan Pulau Sulawesi. Keberadaan mereka terdata berada di sekitar Gunung Boliohuto, Provinsi Gorontalo. Suku Polahi dianggap mempunyai ilmu kesaktian yang dimana mereka bisa menghilang dari pandangan orang-orang. Mereka dipercaya punya kemampuan berjalan dengan sangat cepat dan mampu hidup di tengah hutan belantara. Sebagaimana yang saya kutip di kompas.com menjelaskan, kalau 20 tahun yang lalu ada seorang teman yang meneliti mengenai Polahi primitif dan sempat hidup bersama mereka selama seminggu. Menurut pengakuannya, ketika bertemu dengan suku Polahi primitif tersebut,
matanya harus diusap dengan sejenis daun dulu, baru dia bisa melihat keberadaan orang-orang Polahi tersebut. Lagi-lagi masih menimbulkan tanda tanya. Dan yang terakhir, suku Kajang Amatoa di Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa sejak dulu memang dikenal sebagai suku yang ahli dalam urusan ilmu hitam dan guna-guna. Mereka mempunyai sebuah ritual yang bernama Doti, yang dengan segala kesaktiannya mampu menghadirkan malapetaka bagi orang yang menjadi targetnya. Jika kalian penasaran lebih lanjut soal tradisi ini, sebenarnya saya sudah buatkan video khusus yang membahas soal ini. Kalian bisa cek videonya di deskripsi video ini. Dan demikianlah tadi beberapa suku di Sulawesi yang dikenal dengan kesaktiannya. Terlepas dari apakah itu betul atau tidak, kita bisa menggarisbawahi betapa kayanya budaya kita dengan hal-hal yang berbau mistis. Tentunya dengan zaman yang semakin maju, hal-hal semacam ini lambat laun akan ditinggalkan. Ada baiknya sebelum semuanya punah, lebih baik jika budayanya diabadikan, tapi dalam bentuk yang lebih ramah dan bisa diterima oleh semua kalangan. Itu saja sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.